Kabut tipis menggantung di atas hamparan tanah yang baru saja diratakan. Di kejauhan, suara mesin eskavator terdengar samar. Sesekali berhenti lalu kembali menderu seperti raksasa lapar yang menggali perut bumi. Proyek besar sedang dibangun di pinggiran desa Sukamerta, sebuah kompleks perumahan mewah yang katanya akan mengubah wajah desa itu menjadi kota kecil yang modern. Namun bagi warga setempat, proyek itu lebih mirip kutukan yang dibangunkan dari tidur panjangnya. Sebelum alat-alat berat datang, tanah itu adalah kebun bambu dan rawa kecil yang dipercaya angker sejak dulu. Para orang tua selalu melarang anak-anak bermain di sana. Konon, di tengah rawa ada batu besar yang dianggap sebagai penjaga, tempat sesajen diletakkan setiap malam Jumat Kliwon. Tidak ada yang berani menebang satu pun bambu di sana tanpa izin kepala dusun, dan bahkan kepala dusun pun enggan mengizinkan. Namun semua berubah ketika seorang pengusaha dari kota, bernama Pak Surya, membeli lahan itu dengan harga tinggi. Ia berjanji akan membuka lapangan pekerjaan, membangun jalan baru, dan membawa kemajuan. Bagi sebagian warga, itu terdengar seperti berkah, tapi bagi sebagian lainnya, terutama yang masih memegang adat lama, langkah itu adalah awal dari bencana. Sejak pembangunan dimulai, hal-hal aneh mulai terjadi. Pekerja sering mendengar suara perempuan menangis di tengah malam dari arah gundukan tanah. Beberapa alat berat tiba-tiba mogok tanpa sebab, padahal baru saja diservis. Bahkan seorang mandor pernah ditemukan pingsan di lokasi. Matanya terbuka lebar menatap kosong ke langit. Bibirnya bergetar menyebut sesuatu yang tak bisa dimengerti. Tanah ini menolak, begitu kata Mbah Sastro, sesepuh desa, dengan suara parau ketika dimintai pendapat. Tapi tentu saja, Pak Surya tidak percaya. Ia menertawakan semua peringatan itu, menyebutnya sebagai tahayul yang menghambat kemajuan. Namun setelah kejadian malam itu, ketika salah satu pekerja hilang tanpa jejak, hanya meninggalkan sepatu kerja berlumur lumpur di pinggir rawa, rumor mulai berembus di kalangan warga. Katanya, proyek itu tidak akan pernah jadi kalau tidak ada tumbal. Dan entah bagaimana, nama Pak Surya mulai disebut-sebut dalam bisikan-bisikan gelap malam hari. Hari-hari berikutnya, suasana proyek semakin tegang. Para pekerja mulai gelisah. Mereka bekerja dengan wajah pucat, mata cekung, seolah tidak tidur semalaman. Setiap malam, selalu ada suara aneh yang terdengar dari arah rawa, tangisan, tawa lirik, atau kadang seperti langkah kaki di atas lumpur. Mandor bernama Rudi berusaha menenangkan anak buahnya. Ia bilang itu cuma hembusan angin atau binatang malam. Tapi ia sendiri tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa malam lalu, ia melihat bayangan hitam berdiri di antara batang bambu. Meskipun semua bambu di sekitar situ sudah ditebang. Bayangan itu diam saja, menatap ke arahnya, lalu perlahan menghilang ke tanah. Keesokan paginya, ditemukan bangkai ayam hitam di dekat alat berat, kepalanya terpotong, darahnya masih hangat. Di atasnya, ada daun pisang yang digulung seperti tempat sesajen. Tidak ada yang mengaku meletakkannya, tapi beberapa pekerja mulai bicara bahwa itu peringatan. Satu demi satu mereka mengundurkan diri, memilih tidak ikut lagi bekerja. Pak Surya marah besar. Ia merasa proyeknya terancam gagal karena ketakutan tak masuk akal. Kalau kalian semua percaya hal-hal klinik begitu, kapan negara ini maju? Katanya lantang di depan para pekerja. Tapi dalam diam, wajahnya tampak pucat juga. Ia tahu, sudah banyak uang yang tertanam di sana, dan semakin lama tertunda, semakin besar kerugiannya. Malam itu, ia memanggil seseorang. Seorang lelaki tua berjubah hitam datang ke lokasi proyek dengan mobil hitam tanpa plat. Orang-orang kampung hanya tahu dia dipanggil Ki Pramana, seorang dukun yang terkenal bisa menjinakkan tanah-tanah angker. Tidak ada yang tahu dari mana asalnya, tapi orang-orang mengatakan ia tidak sepenuhnya manusia. Ki Pramana berjalan perlahan di atas tanah yang baru digali, memejamkan mata, menggumamkan mantra. Ia berhenti di dekat bekas rawa, lalu menusukkan tongkatnya ke tanah. Tempat ini bukan milik manusia, katanya datar. Sesuatu sudah diusik. Kalau ingin proyek ini berdiri, harus ada pengganti yang dikembalikan pada penjaganya. Pak Surya mengerutkan kening.
Pengganti apa maksudnya? Ki Pramana menatapnya tajam. Tumbal, tapi bukan hewan. Tanah ini haus darah manusia. Ucapan itu membuat jantung Pak Surya berdegup keras. Ia tertawa canggung, mencoba menepis rasa takut. Tapi di dalam hatinya, ia tahu jalan satu-satunya untuk menyelamatkan proyek adalah menuruti kata orang pintar itu. Ia berpikir keras, siapa yang bisa dijadikan tumbal tanpa menimbulkan kecurigaan. Beberapa hari kemudian, hujan deras turun. Tanah proyek berubah menjadi lumpur pekat. Pekerja hanya tinggal setengah dari jumlah semula. Mandor Rudi masih bertahan, meski ia sering merasa seperti diawasi sesuatu dari balik kabut. Malam itu, Pak Surya mengajaknya lembur karena ada pengukuran ulang. Namun setelah tengah malam, warga yang tinggal di sekitar lokasi mendengar jeritan panjang yang memecah sunyi. Ketika mereka datang keesokan paginya, Rudi tidak ditemukan. Hanya ada helm proyek dan senter yang tergeletak di lumpur, serta bercak merah samar di tepi galian. Pak Surya melapor ke polisi, mengatakan Rudi mungkin terpeleset dan hanyut ke rawa. Tapi tak satu pun dari petugas mau turun langsung ke sana. Lumpur itu seperti hidup, setiap benda yang jatuh ke dalamnya, seolah ditelan tanpa jejak. Sejak malam Rudi hilang, tidak ada lagi gangguan di proyek. Alat berat berjalan lancar. Tidak ada suara tangisan. Dan langit pun terasa lebih cerah. Pak Surya tersenyum puas. Akhirnya, katanya sambil menatap fondasi pertama yang mulai berdiri. Namun warga desa justru merasa ngeri. Mereka memperhatikan bahwa di malam-malam tertentu, lampu di area proyek berkedip sendiri. Kadang terdengar suara langkah kaki menyusuri tanah basah. Dan bayangan seseorang terlihat bekerja sendirian di tengah malam. Saat didekati, bayangan itu hilang, hanya meninggalkan jejak sepatu berlumpur. Mbah Sastro menggeleng, matanya berkaca-kaca. Yang hilang tidak benar-benar pergi, katanya lirih. Dia hanya jadi bagian dari tanah itu. Proyek perumahan, Sukamerta Residence, akhirnya berdiri megah. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Jalan lebar beraspal. Lampu taman berjajar rapi, dan rumah-rumah model minimalis berdiri di atas tanah yang dulu adalah rawa. Tapi di balik semua keindahan itu, ada sesuatu yang tidak tenang, sesuatu yang seperti bernafas di bawah pondasi. Sejak perumahan mulai dipasarkan, kejadian aneh terus terjadi. Rumah contoh yang paling dekat dengan bekas lokasi rawa, sering terdengar suara ketukan dari dalam dinding. Kadang terdengar seperti seseorang sedang menggali dari bawah lantai. Seorang satpam malam bahkan bersumpah melihat tanah di taman belakang bergerak sendiri seperti ada yang merayap di bawahnya. Pak Surya selalu menepis laporan itu. Ia bilang semua cuma halusinasi akibat kelelahan. Ia tidak mau reputasi proyeknya rusak. Tapi dalam hati, ia mulai gelisah. Karena setiap malam, mimpi yang sama terus datang. Rudi, mandor yang hilang, berdiri di tengah lumpur dengan wajah pucat dan mata kosong, melambaikan tangan pelan, seolah memanggilnya. Suatu malam, Pak Surya datang sendiri ke lokasi. Ia ingin memastikan tidak ada yang aneh. Dengan senter di tangan, ia berjalan ke area taman belakang, tempat yang dulunya rawa. Angin malam bertiup dingin, membawa bau anyir lumpur yang aneh. Ketika ia menyorotkan senter ke tanah, ia melihat sesuatu. Seperti tangan manusia yang mencuat sedikit dari bawah permukaan lumpur, lalu perlahan tenggelam lagi. Senter di tangannya bergetar, ia mundur. Napasnya memburu. Tapi saat menatap kembali ke tanah, tangan itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanya bekas jari di tanah, seperti seseorang baru saja berusaha keluar dari dalam bumi. Keesokan paginya, salah satu pembeli rumah datang marah-marah. Ia mengaku setiap malam mendengar suara ketukan dari bawah lantai, dan air sumurnya berbau amis. Ketika tukang dipanggil untuk mengecek, mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk merinding. Di dasar galian air itu ada potongan kain proyek berlumur tanah, dan sebuah helm yang di dalamnya masih tertinggal segumpal rambut hitam. Pak Surya langsung memerintahkan agar semua itu dikubur lagi diam-diam. Tidak boleh ada berita keluar. Ia menyuap tukang-tukang itu agar diam. Tapi setelah malam itu, satu persatu tukang yang menutup sumur tersebut jatuh sakit. Tubuh mereka panas, matanya merah, dan mereka mengigau menyebut nama Rudi berkali-kali.
Warga desa mulai menolak datang ke area perumahan itu. Mereka bilang setiap malam Jumat, terdengar suara orang bekerja dari arah sana, bunyi cangkul, dentang besi, dan suara berat napas seseorang di tengah kabut. Padahal proyek sudah selesai. Tidak ada lagi pekerja di sana. Mbah Sastro yang sudah lama memperingatkan bahaya tanah itu akhirnya memutuskan datang. Ia berjalan dengan tongkatnya, berhenti di depan rumah contoh, lalu mengetuk tanah pelan. "Ini bukan rumah manusia," katanya lirih. "Ini penjara bagi yang dikorbankan." Malam itu, Pak Surya bermimpi lagi. Tapi kali ini lebih jelas. Ia berada di tengah lumpur. Di sekelilingnya ada puluhan tangan yang mencakar keluar dari tanah, menarik kakinya perlahan ke bawah. Di tengah mereka, Rudy berdiri. Wajahnya sudah setengah hancur, tapi matanya menatap langsung ke arah Pak Surya. "Giliranmu," katanya pelan. "Tanah ini belum kenyang." Pak Surya terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Tapi saat menatap kakinya, ada bekas lumpur yang masih menempel. Seolah mimpi itu bukan sekadar mimpi. Sejak malam penuh mimpi itu, hidup Pak Surya berubah menjadi neraka yang perlahan menelan kewarasannya. Ia berhenti datang ke proyek, menutup diri di rumah besarnya di kota. Tapi setiap malam, ia selalu terbangun oleh suara dari bawah lantai, suara langkah berat, ketukan besi, dan kadang, bisikan lirih yang memanggil namanya. Istrinya, Bu Ratna, mulai curiga. Ia mengira suaminya stres karena tekanan pekerjaan. Tapi suatu malam, saat ia masuk ke ruang kerja, ia menemukan Pak Surya duduk di lantai, menggambar sesuatu di atas tanah dengan jarinya. Pola aneh berbentuk lingkaran dan garis-garis seperti jaring. Di tengahnya ada nama, Rudy. "Sur, kamu kenapa?" tanya Bu Ratna ketakutan. Pak Surya menatapnya kosong. "Dia belum pergi," jawabnya pelan. "Aku harus kasih lagi. Tanah ini belum kenyang." Setelah malam itu, keluarga Pak Surya tak pernah sama lagi. Suara-suara dari bawah rumah semakin jelas, dan listrik sering padam setiap pukul 2 dini hari. Kadang-kadang mereka mencium bau lumpur basah di dalam kamar, padahal lantai bersih. Puncaknya terjadi saat anak semata wayangnya, Dita, tiba-tiba menghilang. Pagi itu, pintu belakang rumah terbuka lebar. Di halaman, hanya ada jejak kaki kecil menuju taman, lalu berhenti di tengah genangan air. Polisi mencari berhari-hari, tapi Dita tidak pernah ditemukan. Hanya boneka kecilnya yang terapung di kolam, kotor oleh lumpur yang berbau sama seperti tanah proyek Sukamerta. Berita hilangnya Dita menyebar cepat. Orang-orang mulai menghubungkannya dengan proyek angker itu. Bahkan beberapa pembeli rumah baru memutuskan membatalkan pembelian. Nama, Sukamerta Residence, berubah menjadi bahan bisikan ketakutan. Tak ada yang berani lewat di sana setelah maghrib. Pak Surya akhirnya datang lagi ke lokasi. Seorang diri, di malam gelap yang diselimuti kabut. Ia berdiri di tengah taman, menatap ke tanah yang dulu menjadi rawa. "Sudah, aku sudah beri yang kalian mau. Kembalikan anakku," teriaknya. Tanah di depannya bergetar pelan, seperti sedang bernafas. Dari bawahnya muncul gelembung lumpur, lalu tangan hitam penuh tanah meraih kakinya. Suara tangisan anak kecil terdengar samar, bercampur dengan tawa serak yang familiar. "Janji harus dibayar." Pak, suara itu terdengar dekat sekali, seperti di telinganya sendiri. Esok paginya, warga menemukan mobil Pak Surya terparkir di pinggir proyek. Di kursinya tidak ada siapapun, tapi di taman belakang, ada jejak sepatu pria dewasa mengarah ke tengah tanah berlumpur, dan berhenti begitu saja. Di atasnya, tertinggal jam tangan perak dengan inisial S. Setelah kejadian itu, proyek perumahan resmi ditinggalkan. Bangunannya terbengkalai, catnya mengelupas, rumput liar menutupi jalan. Tak ada investor yang mau melanjutkan. Namun kadang, penduduk sekitar bersumpah melihat lampu menyala di salah satu rumah pada malam hari, dan terdengar suara mesin menggali dari kejauhan. Beberapa orang bilang, setiap kali hujan turun, tanah di sekitar situ berbau amis seperti darah. Dan bila kau berdiri cukup lama di sana, kau akan mendengar suara seseorang memanggil dari bawah tanah, meminta ditemani, agar tidak sendiri dalam gelap. Tanah itu memang sudah berubah jadi perumahan, tapi roh yang dikorbankan belum benar-benar tidur. Mereka menunggu,
Siapa yang akan menjadi tumbal berikutnya?